Manggis, manggis bos, manggis. Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Waktu berburu, bab 6871 sampai bab 6880. Gustavo ingin bertemu dengan sipir, begitu pula Ye Chen. Akan lebih baik jika mencari kesempatan menemui sipir tanpa diketahui oleh keluarga Rothschild. Namun karena kondisi khusus di penjara, tidak mudah bagi Ye Chen untuk mencapai tujuan tersebut. Sepertinya Gustavo bisa menjadi peluang. Menurut Ye Chen, mendekati Gustavo setidaknya lebih mudah daripada mendekati sipir. Lagi pula dia dan Gustavo kebetulan berada di area penjara yang sama sekarang. Jadi, dia bertanya pada Lukas di depannya, "Jika saya ingin berteman dengan Gustavo, apakah ada cara yang baik?" "Siapa, Gustavo?" Lukas sepertinya mendengar sebuah fantasi. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, sebelumnya Gustavo masuk penjara, dia bukan hanya raja narkoba besar di Meksiko, tetapi juga salah satu dari 100 orang terkaya di dunia. Dia juga komandan bersenjata swasta terkemuka di Meksiko. Dia dipenjara di sini, penjara untuk orang biasa seperti kita, hampir seperti harimau di sarang kucing. Bagaimana dia bisa berteman dengan orang seperti kita?" Ye Chen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Dalam pandangan Lukas, tidak ada perbandingan antara dirinya dan Gustavo. Namun kenyataannya Gustavo tidak ada bandingannya dengan dirinya sendiri. Membandingkan uang, jika aset Gustavo diikuti oleh 2 angka 0, aset tersebut mungkin tidak sebanding dengan miliknya. Membandingkan tim persenjataan kecil penyelundup narkoba tidak ada artinya di depan istana Wanlong. Selain itu, saya bahkan tidak mau repot-repot berteman dengan pengedar narkoba, dan saya hanya memanfaatkannya sekarang. Namun, kata-kata Lukas juga menyadarkan Ye Chen. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Gustavo dalam segala aspek, Gustavo jelas meremehkannya di penjara Brooklyn. Dengan kata lain, Gustavo meremehkan siapapun di sini. Sepertinya kita perlu memikirkan matang-matang bagaimana cara mendekati Gustavo. Sementara Ye Chen sedang makan dan memikirkan rencananya, dia melihat ke arah Joseph, bos area penjara kedua, dan kelompok orang-orangnya dari sudut matanya, dan menemukan bahwa Joseph dan anak buahnya jelas mulai berkumpul lebih banyak dan lebih. Pada awalnya, mereka masih duduk jarang, lebih dari selusin orang berkumpul, dan 30 atau 40 orang berkumpul di sekelilingnya terlebih dahulu, mengelilingi Joseph dan orang kepercayaannya di tengah. Seolah-olah mereka sedang mengadakan pertemuan. Ye Chen tidak tahu konspirasi apa yang mereka buat, jadi dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki dan merasakan bahwa di samping Joseph di tengah, seorang adik laki-laki mengeluarkan beberapa benda berbentuk belati dari tangannya. Joseph menyerahkan benda-benda tersebut satu persatu. Satu kepada orang yang paling dipercaya di sekitarnya. Sang adik kemudian berbisik, "Saat situasinya meningkat nanti, kamu akan menemukan kesempatan untuk membunuh Gustavo secara langsung. Ingat, ujung pisaunya langsung masuk ke jantung. Selama ada yang memasukkan pisaunya masuk ke dalam hati, orang lain akan menusukkan pisaunya ke dalam hati, bagian belakang kepalanya. Ini akan memastikan bahwa dia pasti akan mati dan tidak akan diselamatkan oleh para dewa. Selama Gustavo mati, hari-hari baik akan datang untuk kita di masa depan."
Beberapa adik laki-laki menyembunyikan belati mereka di lengan baju mereka, tampak bersemangat, mengangguk. Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana dengan adik laki-laki Gustavo? Haruskah kita membunuhnya juga?" Joseph mengangguk dan berkata dengan dingin, "Bunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Lagi pula, semua orang sudah menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Membunuh salah satu dari mereka membunuh 10 juga membunuh." Ye Chen sedikit terkejut. Dia hanya mendengarkan analisis Lukas dan Gustavo sendiri. Joseph seharusnya diinstruksikan oleh keluarga Rothschild untuk menimbulkan masalah bagi Gustavo, dan dengan cara menghabiskan vitalitasnya di penjara Brooklyn. Namun, kini Joseph ini justru ingin membunuh Gustavo secara langsung. Ye Chen diam-diam berpikir bahwa keluarga Rothschild telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengunci Gustavo di penjara yang mereka kendalikan. Sangat tidak mungkin untuk membunuhnya begitu saja. Jadi sangat mungkin bagi Joseph untuk membunuh Gustavo. Ada seseorang kalau tidak. Dan kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Jika tidak, Joseph tidak mungkin meninggalkan keluarga Rothschild. Ada spekulasi bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah anggota keluarga Gustavo Sanchez. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bagi penguasa keluarga Sanchez saat ini, menjaga Gustavo di tangan Amerika sama saja dengan mengutuk diri mereka sendiri. Jika mereka tidak bekerja sama sedikit pun, orang lain di keluarga mungkin bisa menurutku. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Gustavo. Jadi nyawa Gustavo menjadi kendala baginya. Jika Gustavo dibiarkan mati secara langsung selama kerusuhan di penjara, kendala ini akan hilang, dan baik pemerintah AS maupun keluarga Rothschild akan kehilangan pengaruhnya untuk mengendalikannya secara langsung. Memikirkan hal ini, Ye Chen tersenyum sedikit, mengetahui bahwa kesempatan telah tiba. Jadi, Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah ada kerusuhan di penjara ini?" "Tentu saja," Lukas berkata dengan santai. "Kerusuhan adalah hal biasa di sini, dan penjaga penjara tidak terlalu memperhatikannya. Mereka seperti pemiliknya. Dari peternakan anjing, masukkan sekelompok anjing pemburu ke dalam sangkar, dan biarkan mereka menggigit dan berkelahi sesuka mereka. Mereka hanya menonton kesenangan di balik pagar besi. Ketika mereka sudah cukup melihat kesenangan, mereka masuk untuk campur tangan. Pisahkan anjing pemburu yang menggigit, seret mayatnya keluar. Lalu pukul setiap anjing pemburu yang masih hidup dengan 50 tongkat." Saat dia mengatakan itu, Lukas bertanya pada Ye Chen, "Mengapa kamu menanyakan hal ini tiba-tiba?" Ye Chen melihat ke arah Joseph dan melihat itu pasukan Joseph mulai berpencar dan bergerak ke arahnya dari beberapa arah. Melihat sekeliling posisi Gustavo, dia berbisik, "Saya merasa mereka akan menimbulkan masalah." Lukas berkata dengan tidak biasa, "Itu normal. Mereka memiliki tujuan yang jelas dalam menimbulkan masalah. Mari kita menjauh dan menonton kesenangannya." Ye Chen tersenyum tipis, meletakkan sendoknya, dan berkata sambil tersenyum, "Apa gunanya menonton kesenangan dari kejauhan? Saya hanya ingin ikut bersenang-senang." Setelah itu, dia berdiri dan berjalan perlahan menuju Gustavo. Saat ini, Gustavo juga menyadari ada yang tidak beres. Meski anak buah Yusuf tersebar ke segala penjuru, namun mereka semua tampak mengambil jalan memutar ke arahnya.
Ada yang langsung menuju ke arahnya dalam garis lurus. Ada yang mengelilingi beberapa parabola dengan busur yang berbeda-beda, bahkan ada yang berputar ke arah yang lain. Dirimu di dalamnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, sepertinya Joseph akan mengambil tindakan hari ini. Selusin anak buahnya merasa gugup untuk beberapa saat. Menurut analisa Gustavo, Joseph ingin melemahkan kekuatan Gustavo di penjara Brooklyn. Siapakah kekuatan Gustavo di sini? Bukankah itu hanya dirimu sendiri? Oleh karena itu, mereka secara naluriah mengira bahwa orang-orang Yusuf akan datang menjemput mereka, sehingga mereka semua merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh dan siap menghadapi pertempuran yang sulit. Kuncinya, meski mereka, anggota kelompok kriminal Meksiko, kuat berperang di luar, mereka hanya mengandalkan senjata di tangan dan hati yang kejam. Beri mereka pistol dan mereka berani membunuh 7 atau 8 warga sipil tak bersenjata satu persatu. Namun begitu mereka kehilangan senjata, hati brutal dan kecakapan bertarung mereka tidak sebanding dengan pria berotot Amerika ini. Lagi pula, hati yang kejam tidak bisa menguatkan otot-otot mereka. Kalau soal menggunakan tangan, salah satu komplotan pria berotot Joseph yang seharian memukul besi bisa mengalahkan mereka berdua. Selain itu, anak buah Gustavo tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, juga tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Di penjara Brooklyn, setidaknya ada beberapa ratus adik laki-laki dan pengagum Joseph, dan saat ini terdapat 30 atau 40 orang berotot, laki-laki dimobilisasi teman-teman. Jika nanti terjadi perkelahian, saya tidak tahu apakah akan ada puluhan atau ratusan orang yang memamerkan kaki hitam di antara penonton. Gustavo sedang bersembunyi di balik selusin anak laki-laki saat ini, memandang pria berotot yang mengelilinginya dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak menyadari bahwa dia dalam bahaya. Dia merasa bahwa keluarga Rothschild tidak ingin dia terlalu bahagia. Jika beberapa adik laki-lakinya benar-benar terbunuh hari ini, maka dia hanya akan bersikap rendah hati di masa depan. Tetapi itu tidak akan menghalangi dia untuk terus melakukannya, makan, minum dan bermain dengan wanita. Jadi dia berdiri dan memandang Joseph dari kejauhan, dengan ekspresi marah dan dingin. Dia merasa bahwa lain kali dia membahas kerjasama dengan keluarga Rothschild, tidak peduli apa yang mereka minta, dia harus memberikan syarat, dan itu adalah membunuh Joseph. Bagaimanapun, bagi keluarga Rothschild, Joseph adalah seekor anjing yang mereka pelihara di penjara Brooklyn. Jika anjing ini mati, tidak masalah jika dia menggantinya dengan yang lain. Percaya diri dan sombong, dia bahkan tidak menyadari bahwa yang sebenarnya akan diburu malam ini adalah dirinya sendiri. Bersambung.